Pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki juga dihancurkan oleh bom atom. Akibatnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, berita penyerahan Jepang itu dapat diketahui salah satu golongan pemuda di Bandung. Setelah mengetahui hal itu, pemuda tersebut segera mengumpulkan pemuda lainnya dan langsung memulai rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan informasi melalui berita siaran radio BBC London. Apa informasi tersebut? Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Saat ini terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Begitu kita memiliki kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia. Bagaimana jika kita mengutarakan pendapat kita untuk kekadiaman Bung Karno? Baik, mari kita datangi kediaman Bung Karno. Setelah memutuskan, mereka pergi ke kediaman Insinyur Soekarno. Permisi, apakah ada Bung Karno? Ada apa kalian datang kemari? Begini Bung, kami mendapatkan informasi bahwa Jepang sudah menyerah kepada Amerika Serikat dan terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Bagaimana Bung Karno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tidak bisa, kita harus mengusulkan dan memulai rapat dengan anggota PPKI. Tapi Bung, tolong kembali dipikirkan. Tidak bisa. Baik Bung, saya minta maaf dan izin pamit. Sayang sekali pendapat para pemuda ditolak oleh Insinyur Soekarno. Para pemuda segera berkumpul dan memulai lagi rapat. Bagaimana ini pendapat kita ditolak oleh Bung Karno? Baiklah, saya akan kembali ke kediaman Bung Karno. Salah seorang pemuda ingin kembali dan menyampaikan pendapatnya sekali lagi kepada Insinyur Soekarno. Ada apa kamu kembali lagi ke sini? Saya ingin bertemu dengan Bung Karno. Ada apa kau kembali ke sini? Begini Bung, coba Bung Karno pikirkan lagi. Jika tidak sekarang, saya takut terjadi penjajahan kembali di Indonesia. Sudah saya bilang tidak bisa, ya tidak bisa. Jika kan, proklamasikan saja sendiri. Ada apa ini wahai Bung Karno? Jelaskan kepada pemuda ini, mereka sangat egois. Begini, jika kita ingin memproklamasikan kemerdekaan, kita harus mengabari dan menunggu keputusan dari PPKI. Jika tidak, kita akan dicap sebagai pengkhianat. Baik Bung, maafkan saya. Namun sayang sekali pendapatnya kembali ditolak oleh Insinyur Soekarno. Para pemuda berkumpul dan memulai kembali rapat terakhirnya. Bagaimana hasilnya? Tidak diterima. Kalau begitu kita terpaksa harus melakukan hal itu. Ya, itu satu-satunya cara terakhir. Setelah perdebatan yang panjang dan sedikit rumit, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan hal tersebut.
mereka membawanya ke rengas dengklok. Insinyur Soekarno ditekan dan didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung, Anda harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keputusan saya sudah bulat. Saya tidak akan memproklamasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cepat, lepaskan Bung Hatta. Seluruh rakyat Indonesia dilanda Jika Bung Karno tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia, maka saya harus melakukan hal ini. Seluruh rakyat Indonesia dilanda kekhawatiran pada saat itu karena menghilangnya bapak proklamator dan wakilnya, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Salah satunya adalah Bapak Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo langsung mencari dan berbincang kepada pemuda. Permisi, apa kalian tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Kami tidak tahu. Tidak usah bohong, saya tahu kemana hilangnya Bung Karno dan Bung Hatta. Pasti ada kaitan dengan para pemuda. Bagaimana ini? Begini Bung, bagaimana proklamasi kita adakan tempatnya? Baiklah jika begitu, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya waktu 12 Indonesia bagian barat. Saya berani mempertaruhkan nyawa saya jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak datang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi saya mau Bung Karno dan Bung Hatta ada di sini hari ini juga. Baiklah, kami akan antarkan Anda ke sana. Kalian sudah gila, cepat lepaskan Bung Karno dan Bung Hatta. Maafkan kami Bung, kami sudah egois. Insinyur Soekarno dan Hatta pergi ke kediaman Laksamana Tadashi Maeda dan berbincang tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda memanggil Sayuti Halim untuk datang ke kediamannya dan mengetik naskah teks proklamasi. Permisi Bung. Silakan duduk Bung. Ada apa Bung Karno dan Bung Hatta datang kemari? Kami ingin menulis teks proklamasi untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baik Bung. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Insinyur Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan kurang lebih 1.000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kibarkan kemerdekaan negara kita dengan harapan dapat tombak agar kehidupan kita bisa berubah lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris,
Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti seorang selalu tunduk di hadapan penjajah dan seolah pengabdi kepada mereka. Namun dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk memerdekakan negara kita. Kini semua harapan itu sebuah angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa Indonesia. Ikannya banyak.
Thank you.